Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Indasti Zakia dari kelas R7D kelompok 7 akan membahas mengenai syarat paragraf. Untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis ilmiah, dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baiklah, saya akan menguraikan syarat paragraf menurut para ahli. Berikut penjelasannya. Syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki kepaduan antara unsur-unsurnya, baik itu antara gagasan utama dengan gagasan penjelasnya, ataupun antara kalimat-kalimatnya, menurut Dalman tahun 2015 halaman 88. Jadi, menurut Dalman, syarat paragraf harus memiliki kepaduan antara kalimat-kalimat dalam paragraf untuk mendukung sebuah gagasan utama dan diuraikan dengan kalimat penjelas. Selanjutnya adalah menurut Hikmat dan Solihati tahun 2013 halaman 63. Syarat-syarat paragraf yaitu pertama, kesatuan. Dalam satu paragraf hanya berisi satu paragraf pikiran utama. Dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua adalah kepaduan. Hubungan antara kalimat dalam satu paragraf saling berkaitan. Yang ketiga adalah relevan. Isinya relevan dengan karangan. Yang keempat adalah pengembangan kalimat. Sebuah kalimat utama yang dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kelima adalah bahasa baik dan benar. Bahasa yang baik berkaitan dengan ragam, diksi, keefektifan yang pemakainya disesuaikan dengan situasi. Sedangkan bahasa yang benar adalah jika sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa. Selanjutnya adalah menurut Wijayanti tahun 2013 halaman 103 sampai 104. Syarat paragraf yaitu kesatuan, keseimbangan, kelengkapan, dan keberurutan. Selanjutnya adalah syarat paragraf menurut Semi tahun 2007 halaman 92. Syarat paragraf yaitu kesatuan, koherensi, kecukupan pengembangan, dan susunan yang terpola. Apa itu kesatuan? Yang dimaksud dengan kesatuan adalah suatu paragraf harus memiliki satu kesatuan gagasan utama beserta dengan gagasan-gagasan penjelas lainnya. Gagasan-gagasan tersebut dikembangkan dan saling menghubungkannya satu sama lain dengan suatu kesatuan yang utuh, sehingga tidak menyebabkan kalimat sumbang di dalam paragraf. Dengan kata lain, syarat kesatuan akan terpenuhi jika gagasan utama di dalam paragraf terjalin sangat baik dengan gagasan-gagasan penjelas lainnya dan saling mendukung satu sama lain. Jika tidak ada kesatuan di dalam paragraf, maka bisa dipastikan paragraf tersebut tidak baik. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Kesatuan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila informasi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Dalam paragraf mungkin terdapat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan-gagasan itu
tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Supaya hal itu dapat dicapai, penulis harus senantiasa mengevaluasi apakah kalimat-kalimat yang ditulisnya itu berhubungan erat dengan gagasan utama. Menurut Alwi tahun 2001 halaman 8. Jadi kesatuan atau kohesi yaitu hubungan makna antar gagasan dalam sebuah paragraf. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu hanya memuat satu hal saja. Jadi sebuah paragraf dikatakan mengandung kesatuan makna jika seluruh kalimat dalam paragraf itu hanya membicarakan satu ide pokok atau gagasan pikiran. Berikut adalah contoh kohesi dalam paragraf. Saya akan membacakan contoh kohesi atau kesatuan dalam paragraf berikut. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu dengan menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1-2 meter dari orang lain, keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, rutin mencuci tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup, serta mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buanglah tisu ke tempat sampah. Jagalah kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Pada paragraf ini, yaitu tentang pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Apa itu kepaduan? Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk paragraf itu. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koherensi. Kepaduan ini bisa kita dapatkan dengan penggunaan konjungsi baik intra-kalimat maupun antar-kalimat. Kepaduan atau koherensi paragraf yang baik harus memiliki unsur kepaduan di dalamnya. Yang dimaksud dengan kepaduan adalah kalimat-kalimat di dalam paragraf terjalin atau terangkai dengan logis dan serasi syarat kepaduan di dalam suatu paragraf yang saling berkaitan. Menurut Dalman, syarat-syarat paragraf yang baik yaitu paragraf yang memiliki kepaduan antara unsur-unsurnya, baik itu antara gagasan utama dengan gagasan penjelasnya ataupun antara kalimat-kalimatnya. Koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Koherensi juga merupakan kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik.
Kepaduan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Dengan demikian, kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf itu terpadu, berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Untuk membangun kepaduan kalimat-kalimat dalam paragraf, dapat juga menggunakan kata kunci, sinonim, pronomina, kata transisi, dan struktur yang paralel. Berikut adalah contoh koherensi dalam paragraf. Buku merupakan investasi masa depan. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala seseorang. Dibandingkan dengan media pembelajaran audiovisual, buku lebih mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi anak-anak karena membuat otak lebih aktif mengasosiasikan simbol dengan makna. Namun demikian, minat dan kemampuan membaca tidak akan tumbuh secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan pembiasaan. Menciptakan generasi literat membutuhkan proses dan sarana yang kondusif. Membahas mengenai buku. Apa itu kelengkapan? Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi atau saling berhubungan. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, karena gagasan utama bisa berada di akhir, di tengah, dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Kelengkapan paragraf yang baik harus memiliki unsur-unsur paragraf yang lengkap, diantaranya adalah gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Kepaduan atau kohesi dalam paragraf adalah keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai antara lain penggunaan konjungsi, pengulangan kata atau repetisi, penggunaan kata ganti atau pronomina, dan penggunaan hiponim. Berikut daftar pustaka materi syarat paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan penulisan dan ucapan. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.